Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya jamaah? Semoga jamaah selalu sehat dan selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Ahmad Surya Putra di podcast dakwah mahasiswa UHAMKA yang kali ini insya Allah ceramah agamanya akan diisi oleh Kakanda Fathul Khozi dengan temanya yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Kepada Kakanda Fathul Khozi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita. Kita dapat berkumpul di tempat yang diberkahi ini. Semoga apa yang kita niatkan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke tema, yaitu keutamaan membaca ayat suci Al-Qur'an. Ya. Pada saat ini dan pada zaman yang modern ini kita ketahui bahwa ayat suci Al-Qur'an ini sudah banyak di kalangan kita, masyarakat yang sudah tidak membaca lagi Al-Quran, sudah disibukkan oleh gadget, handphone, dan yang lain-lain, dilalaikan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama kembali merujuk ke Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran. Karena di Al-Quran sendiri itu banyak sekali keutamaannya dan manfaatnya. Yang pertama, dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dari sini kita bisa membayangkan bagaimana sebaik-baiknya manusia itu ialah orang yang mengamalkan dan mempelajari ayat suci Al-Qur'an. Bukan yang pintar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tetapi orang yang pintar membaca Al-Qur'an. Dari sini konteksnya bukan kita tidak boleh melakukan pembelajaran normal, ibu kata Yesus. Iya, tapi kita harus diselingi juga oleh membaca ayat suci Al-Quran minimal sehari satu ayat. Karena dalam hadis Rasulullah yang saya dengar itu, siapa yang membaca ayat suci Al-Quran, alif lam mim, bukan satu kalimat ini ya konteksnya, tapi satu huruf, alif lam dan mim, akan mendapatkan sebuah kebaikan. Masya Allah. Dan yang saya pernah baca lagi, jika kita mempelajarinya dan membacanya dalam berbata-bata, kita akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik semuanya, marilah yuk kita mengaji di rumah-rumah masing-masing. Kita hidupkan lagi rumah kita di Al-Quran. Minimal di keluarga kita ada satu keluarga yang ahli Quran, baik menghafal maupun membacanya. Semoga dengan kita membaca Al-Quran, semoga kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di sini kita tidak bisa lepas dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran di situ bisa menjadikan kita di akhirat kelak menjadi teman syafaat di yaumil akhir. Masya Allah, sungguh begitu mulia Al-Quran ini. Jika kita membacanya dan menghafalkannya, insya Allah para orang tua kita, para guru kita, semoga mendapatkan kebahagiaan pahala di sisinya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa ayat pertama Al-Quran berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Subhanallahul aliyyul azim. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu
dari sini kita bisa menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk membaca dan membaca, baik Quran maupun ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lain seperti umum bahasa Indonesia, kita harus membaca. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membaca Quran di kalangan rumah kita, dimanapun dia berada. Sesibuk-sibuknya kita di dunia, kita sempatkan waktu kita buat membaca Quran. Baik, itu aja mungkin dari saya, karena siapa yang membaca Quran akan mendapatkan syafaat pada yaumil akhir kelak. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator Bapak Surya yang saya hormat. Ya, baik. Baik, Kakanda, ini ada pertanyaan dari para jamaah. Yang pertama itu gini, Kakanda. Jadi kan kita kadang malas-malasnya baca Al-Quran ya, Kakanda. Iya, betul. Nah, itu gimana caranya supaya kita nggak malas baca Al-Quran? Apa langsung saya jawab? Apa ada pertanyaan lagi? Ada yang kedua, Kakanda. Ya, Yang kedua itu bagaimana sih supaya kita tuh baca Al-Qurannya lancar gitu? Gimana sih caranya? Mohon tips-tipsnya, Kakanda. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita istiqomah dalam baca suci Al-Quran. Yang pertama dari saya, kita harus tahu apa arti Al-Quran dan kita harus tahu utamanya Al-Quran itu apa. Seperti kita menjadi patokan untuk kita agar kita lebih semangat dalam Al-Quran ialah pada hari kiamat kelak kita dapat syafaat oleh Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita membaca satu ayat suci Al-Quran sendiri akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Mungkin jawaban dari saya yang pertama ialah kita harus tahu keutamaan Al-Quran agar kita selalu semangat dalam membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang kedua, kita harus berteman dengan orang-orang baik, orang soleh yang selalu membaca ayat suci Al-Quran. Karena apa? Karena di saat kita dekat dengan orang soleh, maka kita akan terbawa padanya dan selalu membaca Al-Quran dan selalu muzakaroh di samping semua. Jadi sih mungkin saya. Sekarang mungkin yang kedua. Yang kedua, gimana caranya agar cepat membaca ayat suci Al-Quran? Ya latihan aja sih, kalau kata saya sih, sing-sing latihan. Kan banyak guru ngaji di daerah-daerah kita ya, terutama di Jakarta udah banyak lah guru yang suka ngaji Quran. Dan satu, ngaji Quran jika kita mempunyai anak, lebih baik kita latihkan dari balita atau lebih baik kita dengan murotal agar membacanya lancar dan sudah terbiasa ketika sudah besar. Itu aja sih yang hanya biasa saya sampaikan. Masya Allah, jawabannya sangat bagus. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan oleh Kakanda Fatan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ya, kita sebagai muslim wajib membaca Al-Quran karena nanti Al-Quran itu bakal menjadi penolong kita di yaumil akhir kelak. Betul. Mungkin itu saja dari saya juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau lebih mohon maaf. Bila fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, maafin ya kalau هدي فدا